Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang regresi dan korelasi linear. Nah, sebelumnya kita lihat dulu beberapa istilah yang kita gunakan pada materi ini. Yang pertama adalah persamaan regresi. Itu merupakan persamaan matematika yang memungkinkan kita untuk meramalkan nilai-nilai suatu variabel atau peubah tak bebas dari nilai-nilai satu atau lebih variabel bebas. Nah, hal ini dikemukakan oleh Sir Francis Galton. Nah, kemudian di sini kita melihat ada istilah variabel atau disebut juga dengan peubah. Kita lihat definisi dari variabel itu. Variabel adalah fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur. Nah, di sini variabel atau peubah terbagi atas dua jenis. Yang pertama, variabel bebas itu biasanya dilambangkan dengan X. Yang kedua, variabel tak bebas dilambangkan dengan Y. Variabel bebas itu sendiri adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu sistem. Berarti karena dia bebas, berarti nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Sementara itu, variabel tak bebas itu nilainya dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu sistem. Nah, di sini ada contoh dari variabel bebas dan tak bebas. Misalkan nilai tugas dengan nilai akhir. Nah, dalam hal ini nilai akhir itu bergantung pada nilai tugas. Sementara nilai tugas tidak bergantung pada nilai akhir. Nah, dalam hal ini bisa kita katakan bahwa nilai tugas ini sebagai variabel bebas dan nilai akhir sebagai variabel tak bebas. Variabel bebas lambangnya tadi X, variabel tak bebas lambangnya Y. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua, umur dengan tinggi tanaman. Umur itu tidak bergantung pada tinggi tanaman, tapi tinggi tanaman itu bergantung pada umur. Nah, berarti bisa juga kita katakan bahwa umur itu sebagai variabel bebas dan tinggi tanaman sebagai variabel tak bebas. Nah, selanjutnya kita lihat ada istilah diagram pencar atau disebut juga dengan scatter diagram. Itu merupakan diagram yang menggambarkan nilai-nilai observasi peubah tak bebas dan peubah bebas. Diagram pencar menggunakan sistem koordinat kartesius dengan tujuan untuk mengetahui apakah titik-titik koordinat pada diagram tersebut membentuk suatu pola tertentu. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis persamaan regresi. Persamaan regresi itu terbagi dua. Yang pertama, regresi linear. Yang kedua, regresi non-linear. Nah, untuk persamaan regresi linear, dia terbagi dua lagi. Yang pertama, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini berarti dia hanya mengandung satu variabel bebas. Bentuk umumnya Y topi itu sama dengan A ditambah BX, di mana Y topi ini disebut juga dengan Y duga atau variabel yang diduga atau peubah tak bebas. Kemudian X itu adalah peubah bebas atau variabel bebas. Kemudian A adalah konstanta atau disebut juga dengan intercept, dan B itu adalah kemiringan garis regresinya atau slope. Kemudian jenis yang kedua adalah regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda berarti dia memiliki lebih dari satu variabel bebas. Bentuk umumnya ini. Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2 tambah seterusnya sampai ditambah dengan BN/XN. Nah, di sini keterangannya sama, Y itu sebagai variabel atau peubah tak bebas. X1, X2 sampai Xn itu adalah peubah bebas ke-1, ke-2 dan seterusnya. A itu adalah konstanta dan Bn adalah kemiringan ke N. Nah, selanjutnya kita lihat regresi nonlinear. Regresi nonlinear ini contohnya adalah regresi eksponensial. Berarti bentuk persamaannya selain persamaan linear. Nah, ini adalah persamaannya persamaan eksponensial, yaitu Y sama dengan AB pangkat X. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa log Y itu bisa kita tulis sebagai log A ditambah log BX.
Nah, namun dalam mata kuliah ini kita hanya akan membahas tentang regresi linear, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kita lihat yang pertama, regresi linear sederhana. Untuk menentukan persamaan regresi linear ini, metode yang paling populer digunakan itu adalah metode kuadrat terkecil atau disebut juga dengan least square method. Bentuk umumnya dari persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A tambah BX. Nah, nilai B ini bisa positif atau negatif. Di sini ada pola dari diagram pencar dari data yang kita punya. Jika polanya berbentuk seperti ini, berarti semakin besar X, maka Y-nya juga semakin besar. Nah, ini berarti nilai B-nya positif. Berarti di sini adalah Y ditambah BX. Sementara jika antara variabel bebas dan tak bebasnya berbanding terbalik atau semakin besar X, maka Y-nya semakin kecil, maka nilai B-nya negatif. Berarti bisa kita tulis Y sama dengan A dikurang BX. Nah, kemudian untuk membuat peramalan, penaksiran, atau pendugaan dengan persamaan regresi, maka nilai A dan B harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan metode kuadrat terkecil. Rumus yang kita gunakan untuk B itu rumusnya N dikali sigma XI-YI. Sigma ini berarti jumlah dikurang jumlah XI dikali jumlah YI dibagi dengan N dikali dengan jumlah XI dikuadrat dikurang jumlah XI dikuadratkan. Sementara untuk rumus A itu sama dengan Y bar. Y bar ini berarti Y rata-rata dikurang dengan B X bar. X bar ini berarti X rata-rata. Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata. Y rata-rata itu sendiri rumusnya adalah jumlah Y dibagi dengan N. Sementara X rata-rata rumusnya adalah jumlah X dibagi dengan N. Berarti jika kita substitusikan ke rumus A tadi menjadi sigma YI dibagi N dikurang B kali sigma XI dibagi N. Nah, di sini N itu adalah banyak data atau banyak pasangan data. YI adalah nilai peubah tak bebas Y ke I. XI adalah nilai peubah bebas X ke I. Nah, dari sini kita lihat contoh cara menentukan persamaan regresi sederhana. Berikut adalah data biaya promosi dan volume penjualan sebuah perusahaan minyak goreng. Nah, di sini adalah data penjualan dari tahun 2010 sampai 2014. Berarti ini N-nya datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 buah data, berarti N-nya 5. Nah, di sini katanya biaya promosinya itu dalam juta rupiah. Berarti tahun 2010 biayanya 2 juta. Kemudian 2011 4 juta. Selanjutnya 5 juta, 7 juta, dan 8 juta. Nah, ini volume penjualan dalam ratusan juta liter. Berarti tahun 2010 volume penjualannya 500 juta liter. Tahun 2011 itu 600 juta liter dan begitu seterusnya. Nah, di sini kita disuruh membuat diagram pencar, kemudian membuat persamaan garis regresi, kemudian memperkirakan volume penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan sebesar 15 juta rupiah. Nah, dalam hal ini bisa kita katakan bahwa biaya promosi itu adalah variabel bebas karena dia tidak bergantung pada volume penjualan. Sementara volume penjualan bergantung pada biaya promosi. Ini sebagai variabel tak bebas. Nah, kita lihat yang pertama kita disuruh menentukan diagram pencar. Diagram pencar untuk data di atas di sini kita lihat sebagai variabel X itu adalah biaya promosi. Ini X.
Ini berarti biaya promosi. Kemudian variabel Y, ini Y, itu adalah volume penjualan. Berarti yang horizontal adalah X atau biaya promosi, dan yang vertikal adalah Y atau volume penjualan. Nah, kita lihat untuk data yang pertama, jika X-nya 2, maka Y-nya 5. Kita lihat di sini, ini 1, ini 2. Jika X-nya 2, maka Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, sini 5. Berarti ini dia titiknya. Yang kedua, X-nya 4, Y-nya 6. Di sini 3, ini 4, X-nya 6, Y-nya 6. Berarti ini dia. Ini adalah titik yang kedua. Selanjutnya, X-nya 5, Y-nya 8. Di sini 5, Y-nya 6, 7, 8. Berarti ini dia. Kemudian X-nya 7, Y-nya 10. X-nya 7, 6, ini 7, 8, 9, 10. Nah, ini dia. Terakhir X-nya 8, Y-nya 11. Di sini X-nya 8, Y-nya 11. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau polanya itu membentuk B-nya yang positif ya ke sini. Berarti semakin tinggi X-nya, maka Y-nya semakin besar. Nah, ini berarti persama regresinya kira-kira A ditambah BX. Berarti di sini B-nya tandanya positif. Nah, untuk melihat bagaimana persama regresinya, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan persamaan garis regresi. Nah, ini adalah data soal kita tadi. Tahun, biaya promosi, dan volume penjualan. Tadi kita sudah peroleh kalau N-nya itu 5, banyak datanya 5. Nah, untuk rumus garis regresi, kita akan mencari nilai B. Nilai B itu rumusnya tadi N-nya 5 dikali sigma XI kali YI. Berarti kita butuh X dikali Y. X kali Y kemudian sigma, berarti jumlahnya. Berarti kita kalikan dulu masing-masing nilai X dan Y. Kita tambahkan kolom kedua, ini. Kemudian kita kalikan masing-masing nilai X dan Y. Tinggal kalikan X-nya 2, Y-nya 5. 2 kali 5, 10. 4 kali 6, 24. 5 kali 8, 40. 7 kali 10, 70. 8 kali 11, itu 88. Karena kita butuh jumlahnya, berarti ini semuanya kita jumlahkan, sehingga jumlahnya 232. Selanjutnya kita butuh jumlah XI. Jumlah XI berarti nilai X-nya tinggal kita tambahkan. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8, jumlahnya 26. Selanjutnya kita butuh jumlah YI. YI berarti jumlah Y-nya dijumlahkan. 5 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 11, jumlahnya 40. Kemudian yang di bawah, ini N lagi, kita butuh jumlah XI kuadrat. XI kuadrat berarti cari dulu nilai X kuadratnya. Nah, kita tambahkan kolom kedua, kolom berikutnya. Berarti X-nya dikuadratkan. Yang pertama X-nya 2, 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dan begitu seterusnya. Karena kita butuh jumlah tadi, maka ini semuanya kita tambahkan, hasilnya adalah 158. Nah, selanjutnya di sini yang ditanya adalah jumlah XI dikuadratkan. Berarti jumlah X-nya dulu, kita jumlahkan dulu X-nya, baru kita kuadratkan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. N itu 5 dikali dengan jumlah XI kali YI, ini tadi 232, dikurang jumlah XI 26, dikali jumlah YI 40, dibagi N-nya 5, kali jumlah XI kuadrat tadi 158, dikurang jumlah XI,
jumlah XI kita 26 nih. Kemudian itu baru dikuadratkan. Nah, setelah kita hitung 2 kali 232 itu 1160, 26 kali 40 1040, 5 kali 158 790, 26 kuadrat itu 676. Kurangkan yang di atas hasilnya 120, kurangkan yang di bawah hasilnya 114. Setelah dibagi 120 bagi 114 hasilnya 1,053. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai A. A rumusnya tadi Y rata-rata dikurang B X rata-rata. Y rata-rata sendiri rumusnya jumlah Y dibagi N. Kita lihat jumlah Y nih. Jumlah Y 40. Berarti di sini kita tulis 40 bagi N, N-nya 5 dikurang B. B-nya tadi kita udah dapat 1,053 dikali jumlah X. Jumlah X di sini adalah 26. Ini dia. Dibagi dengan N lagi, berarti dibagi 5. 40 dibagi 5 itu 8. Ini 1,053 kali 26 bagi 5, hasilnya 5,47. Setelah kita kurangkan, hasil akhirnya adalah 2,53. Nah, karena kita sudah dapat nilai A dan juga nilai B, kita tinggal substitusi ke persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana A-nya 2,53 ditambah B-nya 1,053 dikali X-nya. Ini dia. Seperti pola diagram pencar kita tadi, di sini kan dari pola yang kita peroleh, kita dapat mengetahui kalau nilai B-nya itu positif. Nah, ternyata memang terbukti ya, di sini B-nya positif 1,053. Makanya di sini persama regresinya ditambahkan dengan 1,053x. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, perkirakan volume penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan sebesar 15 juta rupiah. Biaya promosi tadi kita lambangkan dengan X. Yang ditanyakan volume penjualan, berarti Y. Nah, karena kita tadi sudah memperoleh persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan 2,53 ditambah 1,053X, maka tinggal kita substitusikan. Perkiraan Y jika X-nya 15, nih, berarti Y sama dengan 2,53 tambah 1,053X, tinggal substitusi X-nya ganti 15. Nah, setelah kita hitung, dikalikan dengan 1,053, diperoleh 15,795. Tambah dengan A, 2,53, sehingga hasil akhirnya adalah 18,325. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan, perkiraan volume penjualan jika biaya promosi dikeluarkan sebesar 15 juta rupiah itu adalah sebesar 18,325 juta liter. Nah, sekarang silahkan dicoba latihan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.